Kegagalan bawa orang tua sih ke Jakarta. Sebelum gue buka usaha, nyokap gue udah meninggal. Iya, soalnya pas gue baru pindah tuh agak berat juga mutusinnya karena dua pilihan gue berat nih. Gue nggak pindah, gue nggak berkembang. Gue pindah, gue batin juga nih, beban juga nih, kayak gue jauh dari nyokap. Nama gue Boni, umur 27 tahun, sibuknya usaha salon. Awalnya tuh buka di daerah dulu di Lampung, sekitar tahun berapa ya? 2014 pertengahan. Terus alhamdulillah rame, sampai akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta tuh. Karena ngerasa kayak ya di daerah ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak ada peluang yang lebih gitu. Tahu juga ya di situ-situ aja gitu. Makanya sampai akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta sih. Sebelum mutusin pindah ke Jakarta, sempet dapet tawaran, sampai akhirnya gue ambil. Dia tiba-tiba telepon gue, bilang tempatnya ada loker nih gitu untuk barber. Besoknya gue berangkat, lusanya gue langsung kerja. Sekitar 6 bulan lah gue di sana. Gue pindah karena bukan soal gaji ya. Justru kalau ngomongin gaji tuh zaman itu buat gue lumayan gede lah. Gue kayak ya udah, tamunya tuh beda, kayak behavior tempatnya tuh beda, yang datang gitu. Terus kayak bener-bener orang datang potong pergi. Dan gue ngelihat juga gue harus mungkin nyari temen deh, nyari tempat kerja yang bisa yang bisa support gue, nggak cuman datang potong pergi. Nah, gue coba lihat barbershop lain tuh yang bisa dibilang kayak banyak anak muda lah, gaul lah gitu. Terus sampai akhirnya nemu lah gue satu barbershop, gue coba apply, terus sampai akhirnya gue diterima, terus gue pindah ke sana gitu. Gue coba nyari buka wawasan baru nih gitu, supaya gue lebih kelihatan jadi si barberman waktu itu. Waktu mau running ini enggak sih, yakin aja gitu, tapi udah siap kalau emang gagal buka sih ya emang belum rezeki waktu itu mikirnya. Tapi sampai akhirnya sih alhamdulillah running well sih. Kegagalan bawa orang tua sih ke Jakarta. Orang tua kan terakhir tinggal nyokap. Secara finansial ya belum bisa menuhin itu gitu. Karena gue waktu itu masih kerja sama orang kan, masih banyak kurang lah gitu. Sebelum gue buka usaha, nyokap gue udah meninggal gitu. Iya, soalnya pas gue baru pindah tuh agak berat juga mutusinnya karena kondisi nyokap gua waktu itu lagi komplikasi kan. Udah 1 tahun komplikasi, kanker dan lain-lain lah. Ya ibaratnya itu kayak dua pilihan gua berat nih. Gua nggak pindah, gua nggak berkembang. Gua pindah, gua batin juga nih, beban juga nih, kayak gua jauh dari nyokap. Ya, padahal ya tapi emang gua nyari duit buat dia juga gitu. Cuman ya itu berat sih, kayak berapa bulan gue di Jakarta, sakitnya kumat, harus ke rumah sakit. Gue mutusin gak pulang, karena mending duitnya yang pulang gitu, daripada gue yang pulang kan. Ya itu beratnya itu sih, kayak makanya gue sampai punya rencana, harapan, tapi sampai akhirnya gue gak achieve itu sebelum gue buka usaha gitu. Sampai akhirnya nyokap gue gak ada. Perjalanan hidup nggak ada sih, karena nggak perlu diseselin, nggak perlu diinget-inget lagi, jalanin aja jadi yang di depan. Ya gedein anak sih yang bener, bikin dia berhasil secara pendidikan bagus banget, kayak anak-anak
klien yang suka cerita kalau lagi potong. Karena dulu emang nggak kuliah kan, satu nakal, takut juga udah kuliah nggak bener. Belum nemu juga sih dulu kayak mau ngambil apa ya kuliah. Kemarin sih udah tahu pengen kuliah apa, cuman waktu udah limit banget karena kerja terus usaha ngurusin toko kan, jadi susah bagi waktunya. Ya udah deh. Nasihat orang tua sih emang selalu ditekenin, selalu bersyukur, karena kalau bersyukur kan insya Allah dikasih lebih tuh. Dan itu berasa banget di gua gitu. Gue sempet ada masanya suka ngeluh, ya udah malah makin gak dikasih rejeki gitu. Tapi ya gue coba apa yang gue makan hari itu, yang gue dapet syukurin aja. Dan gue selalu inget itu. Makna berkembang, ya berguna sih, berguna buat orang lain. Kayak gue lumayan ngerasa berkembang atau berguna, ya gue dibutuhin orang-orang buat potong rambut gitu. Sering banget selama 2 bulan gue nggak ada day off, karena slot gue rame. Terus gue mikir kalau gue sehari day off, lusanya gue numpuk banget nih appointment gitu. Dan yang gitu-gitu yang menurut gue ngerasa berguna nih. Itu yang menurut gue berkembang sih. Kalau masih ada hari-hari yang gue bingung mau ngapain, ya berarti gue nggak berkembang gitu. Kayak gue masih banyak waktu kosong, gue justru kayak ngobrol sama diri sendiri sih. Lu lagi kenapa nih gitu? Kenapa sampai lu bingung mau ngapain gitu? Berarti lu nggak guna dong. Gitu. Tetap tahu diri sih. Mulainya dari mana, titik mana. Dari gitu sih paling. Kadang kan yang bahaya itu juga sombong kan. Kayak emang sombong, angkuh itu buat gue itu bahaya. Ya jangan pernah kebanyakan compare sih sama orang lain. Compare mulu dan nggak tahu diri. Lupa diri lu siapa. Apalagi compare sama yang lebih jauh di atas lu, nggak ada habisnya. Yang ada lu nggak jadi manusia, kecil hati mulu. Menjadi manusia tuh harus bersyukur. Karena kalau nggak bersyukur, serakah, yang ada jahat jadinya. Itu sih malah nggak jadi manusia. Karena kalau udah jahat tuh jadinya jadi setan. Halo? Kamu punya potensi. Ini kamar Celia ya? Next, kalau sudah merasa cukup, pulang. Kamu mau tahu apa yang aku sampaikan kepada murid-murid lain? Kamu gak dapat perlakuan spesial, Dila. Dan aku udah bilang itu dari awal. Vision Plus. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.